Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukurang77. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, para subscriber dan para pemula. Ini ada CB150R ya. Ini tidak bisa starter ya teman-teman. Lalu di speedometer ini ada kedipan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini ada 8 kedipan. Ya, di starter tidak bisa ya, mati ya. Ini kedipannya terus muncul ya. Kalau lihat di tabel ya, kalau 8 kedipan adalah sensor TPS yang bermasalah ya teman-teman. Tapi kita akan coba ya, kita cek semua ya. Kita lihat di bawah jok ini banyak kabel yang digigit tikus ya teman-teman ya. Ini banyak kabel yang terkelupas, sepertinya digigit tikus ya. Kita akan buka sayapnya, buka tangkinya juga, kita akan cek semua ya. Oke, kita buka ya sayap kanan kirinya, tangki juga kita cek ya. Ya, kita lepas dulu baut-baut dari sayap ya, sayap depan, sayap belakang juga ya. Ini kabel di bagian soket DLC juga terkelupas ya teman-teman ya. Itu banyak bekas sarangnya ya, sarang tikusnya banyak. Kita akan cek di bagian TPS nya ya, di TB nya, apakah kabelnya juga ikut putus ya karena digigit tikus atau masih utuh ya. Untuk pengeceknya kita buka tangkinya dulu ya, cukup diangkat saja, tidak usah dilepas ya. Kita cek di soket TPS nya, ini tidak bermasalah sepertinya teman-teman ya. Ini tidak ada bekas gigitan tikus atau kabel yang putus ya. Kita cek di bagian bawah tangki ya, sepertinya ini ada gigitan tikus yang paling parah di sebelah sini ya teman-teman ya. Kita cek itu teman-teman ya, ini kabelnya hampir putus ya. Kemudian di bagian switch starter ya, ini kabelnya sudah putus total ya. Tuh, kabelnya putus total di bagian switch starternya ya, di bagian bendiknya teman-teman ya. Cukup kita tarik saja ya agar bisa kelihatan kabel-kabelnya ya. Itu putusnya parah teman-teman ya. Kalau starter tidak jalan udah pasti di kabel ini ya teman-teman, tapi di kode mil 8 nya ini belum ketahuan ya. Tadi di soket TPS nya itu tidak putus. Kita cek lagi semua kabel-kabelnya, jalur-jalur kabelnya kita cek semua ya. Ini bagian belakang ini sudah diisolasi agar rapi ya teman-teman ya. Oke, ini setelah ditelusuri lebih lanjut ya, di bagian kabel soket ECM nya ya, ECU nya ini ya, ada yang putus ya teman-teman. Ini berarti di kode mil 8 itu di sini ya teman-teman, di bagian soket yang ke TPS nya putusnya di sini ya. Ini kita lihat di dalamnya juga banyak sarang tikusnya teman-teman tuh ya. Nanti kita akan bersihkan ya, terus dikasih grease atau gemuk agar tidak main-main ke situ lagi tikusnya ya. Kita akan lakukan pengecekan ya, kabel mana aja yang putus ya. Tidak usah diganti soketnya ya teman-teman, cukup kabel yang putus kita sambung ya. Ini sedang dilakukan pembersihan dulu ya. Kita bersihkan sisa-sisa kotoran dari tikusnya dan sisa-sisa makanannya, kita bersihkan dulu ya. Kita semprot pakai angin kompresor ya teman-teman ya. Itu kotor banget di dalamnya teman-teman. Ini motor tidak jalan lama ya, ini yang punyanya sering ke luar kota kerjanya, jadi motor tidak pernah dipakai, akhirnya buat sarang tikus teman-teman ya. Ini kabelnya sudah putus sampai dekat ke soket ECU ya, tapi ini masih bisa disambung, tidak usah dipatri penyambungannya, cukup di sodet sedikit kabelnya, kemudian kita akan sambung teman-teman ya. Ini kabel kuning ya, strip hitam
Ini putus total. Ini bagian kabel di bendik juga putus total, teman-teman. Kita akan lakukan penyambungannya ya. Ya oke, jadi seperti ini kita sambung dulu di bagian yang kabel yang pendek banget ya. Kemudian kita sambungkan ke bagian kabel yang panjangnya ya. Ya seperti ini. Ya tidak usah dikepang, tidak apa-apa karena ini tidak bergerak kabelnya ya, tidak ketarik kanan kiri. Cukup kita sambung biasa saja. Kalau kabel yang sering bergerak di bawah setir ya, atau di lengan ayun itu harus dikepang karena dia kabelnya bisa bergerak kanan kiri, bisa putus di dalamnya ya. Ya, kita sambung. Kemudian kabel yang terkelupas tidak usah dipotong, tidak usah disambung, kita cukup solasi di dalamnya ya. Yang terkelupas tapi tidak sampai putus, cukup disolasi saja. Ya. Kemudian nanti setelah tersambung semua kita coba dulu, jangan di solasi semua dulu ya, kita coba dulu agar bisa ketahuan sudah normal apa belum. Kemudian setelah beres kita solasi semua dan dikasih grease atau gemuk ya, agar tidak digigit tikus lagi teman-teman. Ya seperti ini kita solasi satu persatu, jangan sampai ada kabel yang terbuka ya, nanti bisa timbul konslet teman-teman. Ya ini kabel hitamnya ya. Ini terkelupas sedikit, tidak usah dipotong, langsung saja kita solasi ya seperti ini ya. Ini kabel-kabel yang terbuka itu harus disolasi rapat ya. Kalau tidak disolasi nanti kena air bisa karatan dan putus ya. Ini udah beres di bagian ecu, kemudian kita akan sambung di bagian bendiknya ya teman-teman. Ya, ini kalau masih nempel cuman sedikit kita putus aja agar lebih kuat setrumnya ya teman-teman. Kalau setrumnya kecil nanti bisa bermasalah ya, bisa kadang hidup kadang tidak starternya. Ya oke teman-teman, ini sudah disambung semua ya. Tapi sebelum disolasi rapat ya, ini sudah disambung semua. Kita akan dicoba dulu ya. Karena nanti kalau sudah disolasi nanti ada masalah lagi maka harus dibuka lagi. Tapi ini sebelum kita solasi harus kita cek dulu ya. Ya ini aki sementara di jumper dulu ya, karena kalau dipasang nanti ecunya kan posisi di bawah, nanti harus dilepas lagi ya. Kita pasang pakai kabel dulu, lalu kita coba ya apakah kedipannya hilang ya. Ini kedipan sudah hilang ya teman-teman. Coba starter Mas Irwan. Jangan digas. Ya, ini akinya agak lemah ya. Ya. Ini jemperannya kurang kencang ya. Coba di starter lagi, Mas. Ya. Ini jalan ya, teman-teman. Ini sudah normal ya. Jadi permasalahannya di sini ya, di kabel ecu yang putus ya. Kedipan 8 itu TPS ya, cuman ini berarti jalur TPS yang putus, ini kabel TPS yang 2 ini ya. Bagi teman-teman yang mengalami kasus seperti ini ya, bisa ikuti cara-cara yang saya lakukan ya teman-teman. Kita lanjut, kita solasi semua, langsung kita lumuri dengan grease ya, dengan gemuk agar tikusnya tidak gigit lagi. Coba ini dilumin dulu ya. Yang ini dulu, yang itu mah belum disolasi ya. Ya, ini cara melumurinya seperti ini ya teman-teman. Ini agar tidak kita matikan dulu, tidak digigit tikus lagi ya. Ya, coba yang ini disolasi Mas. Ya. Setelah bagus kita solasi semua, kemudian kita lumuri dengan gemuk atau grease ya, agar tidak digigit tikus lagi. Ya, lanjut nanti kita akan pasang ya sayap-sayapnya. Ini di bagian depan sini tidak ada ya, yang digigit tikus nggak ada, kabel yang putus sudah saya cek.
Kabel di TPS di depan juga nggak ada, berarti putusnya TPS-nya ini di soket ECU ya, ECM ya teman-teman. Bagian belakang itu di lampu rem sudah dipasang baut-bautnya sama kabel-kabelnya, sudah dikasih gemuk juga teman-teman. Ya, ini setelah rapi kayak gini kasih gemuk mah. Ya, ini dilumuri gemuk. Terus bagian di kolongnya juga nanti di sana kita kasih gemuk juga. Ya, agar tidak main-main lagi tikusnya ke situ ya teman-teman. Ya, nanti lanjut kita pasang semua sayap-sayapnya. Ya, oke, ini sudah dipasangin ya teman-teman sayapnya. Kita coba. Ini kedipannya sudah hilang. Ya, starter juga udah tokcer ya teman-teman. Sudah beres. Ini bosnya yang punya motornya sering ditinggal ke luar kota ya teman-teman. Ini sudah beres, motornya kedipan 8 dan tidak bisa starter. Ya, permasalahannya di bagian ya kabel TPS-nya yang menuju ke ECU itu udah putus ya teman-teman. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi orang mantap.